Wih, biasanya kita lewat bawah, sekarang kita lewatnya atas nih, masuk ke kapalnya. Jadi sekarang baru jam 6 lewat 7 menit. Ini aku lagi jalan kaki menuju ke kantornya Travel Sadia Trans. Nah, jadi semalam tuh aku nginep di dekat sini, dekat kantornya Sadia Trans. Jadi pagi-pagi ini aku bisa jalan kaki dari penginapan menuju ke kantornya Sadia Trans. Cuma sekitar 700 meter aja. Jadi sekalian olahraga pagi-pagi ya, jalan kaki. Itu cuma sekitar 12 menit aja. Dan kantornya ini berada di Jalan Opi Raya nih ya. Ini namanya Jalan Opi Raya di belakangku. Dan lokasinya itu di dekat JSC. JSC itu Jakabaring Sport City. Di depannya Opi Mall persis. Dan di sini tuh masih ada ini kayak lapangan kosong gitu, tapi di sebelah sana itu perumahan mewah gitu. No, yang perumahan itu namanya Jalan Pipa Raya. Ada pipa putih, ada pipa-pipa lah pokoknya di sana tuh. Nah, kita masih jalan terus, mungkin 100 meter lagi ada rumah. Keren ya nih rumahnya ya. Ada perumahan gitulah tuh di belakang. Ini keren ya rumahnya ya. Dia nggak lebar, tapi dia 3 lantai. Kita foto dulu, jadi referensi. Oke, jalan lagi. Kenapa sih dia? Akhirnya kita sampai juga di kantornya Sadia Trans. Nah, itu kantornya sudah buka. Terus juga di sampingnya itu ada Indomaretnya, dan ternyata di seberangnya itu kayak pasar malam tuh. Wih, seru banget. Kita langsung masuk aja ke dalam kantornya. Jadi di sini tuh ada ruang tunggunya yang nyaman, teman-teman. Juga di sini disediakan free coffee dan juga teh yang kita langsung seduh aja di sini tuh, ada dispensernya. Dan untuk penukaran tiket juga pengiriman paket bisa langsung ke petugasnya yang ada di sini. Wah, enak banget ya. Travel tapi ada ruang tunggunya yang nyaman seperti ini. Dan di sini ada bannernya Palembang Bandung. Nih yang luxury class harganya 650.000, yang eksekutif class harganya 550.000. Dan ini ada jadwalnya pagi sore berangkatnya. Jadi ada jam 7 pagi dan juga jam 4 sore. Terus kalau teman-teman naiknya dari Palembang ke Lampung aja itu bisa banget. Ini harganya 225.000 yang eksekutif class. Jam setengah 7 pagi ini sudah masuk armadanya ke kantornya Sadia Trans dengan kode bodi ST77. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 7 pagi. Ini armadanya yang akan kita naiki dari Palembang, sudah standby di depan kantornya. Dan ini unitnya niat banget sih. Kenapa aku bilang niat? Yang pertama adalah di liverynya. Ya sebenarnya kalau livery banyak ya yang high-S dikasih livery. Wah itu udah ada penumpang yang datang juga tuh. Terus yang niat lagi adalah dia high-S-nya pakai high-S yang luxury. Jadi luxury class-nya tuh diambil dari high-S-nya yang luxury. Bedanya high-S luxury dengan biasa ini di velgnya. Lihat, ini kalau high-S luxury dia velgnya seperti ini, bukan velg kaleng yang ditutup doff, tapi
dia emang velg inian ya, velg aslinya dari sananya seperti ini. Tuh, wih keren ya. Dan juga dia spionnya chrome, handle-nya chrome, dan juga grill di depannya tuh ada chrome-nya juga. Ini yang membedakan high-S komuter biasa dengan high-S komuter yang luxury. Dan ini unit ini sepertinya langka banget ya teman-teman, karena kalau kita cari di marketplace itu saat ini aku cari nggak ada sama sekali yang luxury seperti ini. Dan ini aku naiknya dengan kelas yang luxury, jadi luxury class dengan total penumpang hanya 8 orang saja. Jadi 1 di depan, 2 di baris kedua, 2 di baris ketiga, dan 3 di baris paling belakang. Jadi emang cuma 8 orang aja, dan aku kebagian duduknya di kursi paling depan. Kursi paling depan kalau di kelas luxury ini adalah kursi yang paling tidak diminati karena kursinya ya kursinya high-S biasa. Kalau yang row 2 dan 3 itu kan kursinya mewah ya, enak, nyaman. Kalau kursi paling depan yang tempat aku nanti itu kursinya high-S standarnya dia. Gitu. Oke, jadi ini kita tunggu keberangkatan dari si Sadia Trans ini jam 7 pagi. Nah, ini aku kasih lihat bangkunya. Ini row yang kedua dan 3 itu dia pakai bangku luxury yang captain seat. Dan yang paling belakang itu dia pakai bangku bus ya. Pakai bangkunya buatan Rimba Kencana. Wah, ini nih bangku standarnya loh kalau yang captain seat ini teman-teman. Bawaan standarnya high-S luxury. Nyaman banget ya. Ya, sekarang lagi dicek untuk penumpangnya dan langsung disuruh masuk ke dalam mobil penumpang-penumpangnya. Dan ini penumpangnya full dari kantor Palembang ini. Luar biasa ya, Sadia Trans ya. Sekarang jam 6:51 ini kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya Sadia Trans Palembang langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni. Jadi penumpangnya itu udah full dari sini teman-teman. Jadi Sadia Trans ini emang luar biasa karena dia servisnya bagus, mobilnya bagus, dan kita di sini dapat snack. Snacknya croissant dan juga ada air mineral Le Mineral 600 ml. Luar biasa ya, travel Sumateraan tapi dapat snack, dan di sini juga ada free wifi-nya nih. Ada wifi usernya dan juga passwordnya tuh. Luar biasa loh fasilitasnya. Dapat snack, dapat wifi gratis sepanjang perjalanan kita naik travel Sadia Trans dari Palembang ke Bandung. Nah, ini rumah yang tadi. Waduh, pengen banget punya rumah kayak gini ya. Nah, ini kita melewati jalan lingkar selatannya Palembang, dan ini kita akan menyeberangi jembatan. Di bawahnya itu Sungai Musi teman-teman. Tuh di sebelah kiri kita tuh ada kapal-kapal, dan Sungai Musi ini lebar sekali ya. Tuh, dan Palembang ini aduh. Lihat deh, sekarang sudah jam 7 pagi. Lihat kabutnya deh. Ini kabut bukan kabut yang kayak di pegunungan gitu ya. Ini kabut polusi teman-teman, kebakaran hutan. Nanti kita akan lihat ya, spot-spot yang masih ada apinya. Nanti kita bakal lewatin. Tuh, ada kapal tongkang juga di sini. Luar biasa. Inilah serunya kalau ke Palembang tuh bisa lihat kapal-kapal tongkang gitu. Wah, dan ini kita belum selesai nyebrangin jembatannya. Nah, ini semakin jelas ya polusinya. Lihat di depan kita tuh kabutnya. Kabut polusinya. Ini benar-benar jarak pandangnya jadi pendek banget. Bahaya nih. Ini kalau sore atau malam gitu bahaya banget nih. Jarak pandangnya sedikit ke depan. Wih, luar biasa, luar biasa. Dan ini depan kita ada bus. Itu bus Handoyo ya. HD Express. Nah, ini kalau ke kiri, ini ke jalan tol Indralaya yang tembusannya ke Prabu Mulih ya kalau nggak salah ya. Nah, ini penampakan Simpang 4 Keramasan yang semalam aku mau turun di sini tapi nggak boleh sama driver bus MPM. Ini jembatannya begini banget nih. Tanjakannya ini kalau bis nyangkut ini lewat sini nih. Lalu lihat jalanannya. Nyangkut ini bis lewat sini. Nah, ini Simpang 4 Keramasan namanya teman-teman. Ini kita ambil kiri mau masuk jalan tol di gerbang tol Keramasan. Dan nanti di depan kita akan melewati Terminal Karyajaya Palembang. Makanya Jumat itu berangkatnya jam. Pulang
orang-orang kantor dulu ya. Iya. Ya, seperti biasa kalau kita lewat jalan tol Trans Sumatera, itu pasti ada aja perbaikan di kanan ataupun di kirinya. Kenapa seperti itu? Karena di jalan tol Trans Sumatera ini banyak spot-spot yang tanahnya itu tanah yang dulunya rawa-rawa, teman-teman. Jadi udah nggak heran banyak perbaikan seperti ini karena tanahnya gerak. Wih, ini kita melewati jembatan yang ada tugunya gitu ya. Ini kayak mirip di ini nih, mirip di Suramadu. Keren banget ya jembatannya, kayak megah banget gitu loh tugunya. Kayak di Kalikuto juga, ding. Kalikuto itu yang di Gringsing ya, Weleri. Kayak gini juga ada tugunya. Wis, keren sekali. Nah, ini dia teman-teman, spot kebakaran hutannya nih. Tuh, lihat, masih baru banget kan? Tuh, hitam-hitam tuh. Jadi ya ginilah. Dan ini luas banget loh teman-teman yang dibakar. Nggak tahu ini dibakar atau emang cuacanya panas ya. Oh, tambel-tambelan ya. Kita sampai di gerbang tol Kayu Agung. Ini gerbang tol tersempit menurutku ya. Ya kalian bisa nilai sendiri deh gerbang tol ini. Ini gerbang tolnya bener-bener jalanan itu nggak dilebarin untuk bikin gerbang tolnya. Jadi ya cuma segini aja gerbang tolnya. Jadi ya ini ciri khasnya banget sih kalau kita di Sumatera. Teman-teman, jadi di kilometer 215 rest area ini kita diberi waktu 15 menit untuk istirahat. Ya dipergunakan untuk ke toilet, terus buat makan ya kalau cukup. Tapi kalau aku makanannya dibungkus. Ini kita beli sosis di Indomart. Dan ini kalau kita lihat di belakang kita, itu banyak mobil-mobil pribadi. Rata-rata plat B ya. Ini kayak Fortuner di depan kita nih. Ini plat B, dan biasanya kalau udah banyak mobil pribadi seperti ini, pelabuhannya juga rame nih teman-teman. Makanya ini kita mau kejar waktu. Jadi kapalnya itu kan jam 12 siang. Kalau mobil-mobilnya Sadia Trans ini bener-bener targetnya itu jam setengah 12 sudah sampai di Pelabuhan Bakauni. Jadi kita kebagian kapal yang jam 12. Jadi kalau dapat kapal yang jam 12 kan kita jam 2 udah sampai di Pelabuhan Merak. Jam 2 di Pelabuhan Merak, jam setengah 4 atau jam 4 itu udah masuk Jakarta. Jam 7 sudah sampai di Bandung. Jadi perjalanannya cuma 12 jam dari Palembang ke Bandung. Oke, jadi kita nih lagi nunggu penumpang lain. Masih pada ke toilet ya. Tuh, rame banget. Rest area di sini udah kayak tempat ini ya, rekreasi. Kita makan dulu. Jadi ini adalah makanan yang sangat cocok ketika kalian dikejar waktu. Cuma berapa harganya ya? Berapa ya? Kayaknya belasan ribu deh. Setelah istirahat 15 menitan, ini kita kembali melanjutkan perjalanan dari rest area kilometer 215 menuju ke Pelabuhan Bakauni. Ya paling waktu tempuhnya sisa 2 jam lagi. Sekarang jam setengah 10 ya, on time lah kita nanti sampai di Pelabuhan Bakauni jam setengah 12 siang. Wih, seneng banget ya kalau di tol Trans Sumatera ini ketemu ada mobil plat B. Aduh, nih ngapain sih Avanza nih? Mau masuk dong dia.
Nah, ini plat B dan juga dia pakai Lexus RX. Wih, ganteng banget ya. Ini SUV, salah satu SUV impian selain Land Cruiser sih. Ini RX 300, ganteng banget. Ih, ini Avanza ngapain sih? Dia kayak maksa banget tuh, pindah jalur nggak ngesen lagi. Nah, mau kemana tuh? Mau kemana tuh? Nah, zigzag nggak ngesen, astagfirullahaladzim. Tuh lihat, dipepet dong si Lexusnya. Ayo, bisa masuk nggak dia kanan? Masuk dong dia. Lagi-lagi ketemu bus Sembodo Sweet Kombi. Ya ampun, ini kenapa bempernya? Bempernya copot ya, yang belakang. Tuh. Lu, kenapa ini bempernya ini? Ini bus Sembodo yang aku impi-impikan untuk dinaiki ya. Tuh. Sembodo Pariaman Bogor. Yang belakangnya itu sleeper. Jadi penasaran sekali, pengen coba sleeper satu-satunya untuk ke Padang ya, dari Jabodetabek ya, ini Sembodo ini. Wis. Kenapa ya bempernya ya? Bisa copot begitu bemper tengahnya yang belakang itu. Pas pukul setengah 12 siang, ini kita tiba di Pelabuhan Bakauni ya, dermaga eksekutif. Ya ampun, ini Avanza, dia lawan arah dong. Nah, jadi untuk Sadia Trans ini, dia naiknya kapal yang express, ferry express atau yang eksekutif. Wah, ini parkirannya udah kosong dong, berarti mobil-mobil udah pada masuk ke dalam. Dan ini kita dapat kapal KMP Batu Mandi. Kalau kemarin kita naik kembarannya ya, pas berangkat KMP Sebuku, ini pulangnya kita naik KMP Batu Mandi. Jadi yang mirip-mirip seperti ini tuh ada 3 teman-teman. KMP Legundi, KMP Sebuku, dan KMP Batu Mandi. Itu kapalnya mirip-mirip kayak gitu, besarnya hampir sama, dan di dalam itu fasilitasnya hampir sama, mirip-mirip. Nah, ini kita langsung putar balik naik ke atas. Kalau mobil pribadi tuh langsung ke atas, ke deck yang kedua ya. Kalau kendaraan besar kan lewat bawah. Dengan jalan ya, penuh. Kemana sudah? Oh iya, kemana kan? Tapi Banyuwangi sampai berarti kemarin. Tunjuk tahu siapa mana berada tuh? Nah, ini adalah salah satu ruangan yang berada di KMP Batu Mandi. Ini gratis ya teman-teman, bisa duduk di sini. Dan di sini sekarang ada VIP lounge-nya. Dan ini berbayar. Ini bayarnya berapa ya? Nah, ini bayarnya 60.000, tapi sayangnya nggak ada toiletnya, jadi nggak usah masuk deh. Kita di ruang yang biasa aja. Ini ruang yang ekonomi lah ya. Tapi di sini juga tetap bagus teman-teman, dan ada Alpha Express-nya juga.
Tuh, jadi kalau enak eksekutif ini ruangan-ruangan seperti ini udah gratis, nggak perlu bayar lagi. Jam 12 pas kita berangkat dari pelabuhan Bakauni Lampung, dan seperti inilah kalau kapal baru berangkat ya. Dia mengeluarkan asap hitam yang pekat banget seperti ini. Tapi bentar aja sih. Ini biasanya karena lagi pas akselerasi awal aja. Nah, seperti inilah situasi di pelabuhan Bakauni Lampung ya, siang hari. Seru ya. Ini ada Jatra 3. Ini kapal eksekutif juga, tapi yang paling kecil. Tuh, Jatra 3. Kalau Batu Mandi, Legundi, Sebuku ini lumayan besar, tapi yang paling besar itu Portling 3. Iya, akhirnya kita meninggalkan Pulau Sumatera, dan perjalanan untuk penyeberangan ini kira-kira memakan waktu kurang lebih 1 jam sampai dengan 1 jam 20 menit, tergantung bagaimana nanti di tengah laut ya kita ada anchor, apa ya bahasanya, nunggu antrian dermaga atau enggak. Karena di eksekutif ini kapalnya menurutku kebanyakan dengan dermaga yang cuma 1 di setiap pelabuhannya. Jadi ada waktunya nunggu seperti kapal Jatra 3 di depan itu. Dia nunggu kita berangkat, baru dia sandar di pelabuhan Bakauni dermaga eksekutif. Jadi ini sebenarnya dermaganya harusnya ditambahin ya, biar nggak ada tunggu-tungguan. Percuma kita bayarnya lebih mahal, tapi ada waktu untuk nunggunya juga di tengah. Cinta wujudkan sebuah harapan, namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Wih, ini tumben banget ya, di jalur sini bisa lihat kapal kargo yang lagi lewat. Dan ini kapal kargonya lumayan besar ya teman-teman. Tuh, wih. Ini kapalnya dari mana mau kemana ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Tidak afdol rasanya kalau kita naik kapal nggak makan mie, dan pas banget di sini kayak ada warkopnya gitu ya. Dan dia jual mie yang dimasak, bukan pop mie. Jadi kita langsung pesan aja dan makan di sini. Makan with view. Ya teman-teman, sekarang jam 12 lewat 54 menit dan pelabuhan Bakauni sudah terlihat ya. Ini yang aku kurang suka kalau naik kapal yang eksekutif adalah ketika sudah dekat dengan pelabuhan itu kita speednya agak diperlambat, bahkan kadang bener-bener berhenti. Kenapa? Karena di dermaganya itu masih ada kapal yang proses loading ataupun unloading ya. Jadi gini, di dermaga eksekutif itu kan dermaganya cuma 1. Kapalnya ini kebanyakan. Kalau nggak salah kapalnya ada 5 deh. Jatra 3, Portling, Legundi, Sebuku, Batu Mandi. Ya kan? Ada 5 kan. Sementara dermaganya cuma 1. Nah, posisinya ketika lagi kayak gini, ini harus ada salah satu kapal yang nunggu. Dan ini saat ini kapal kita yang menjadi korban nunggunya, karena dermaganya cuma 1 tuh. Jadi percuma. Di tengah laut kita kencang banget ya. Ini Batu Mandi ini menurutku kapalnya kencang banget. Tapi ternyata pas kita sudah mau sampai di dermaganya, udah mau sampai di pelabuhan tujuannya,
kapalnya memperlambat bahkan berhenti. Ini sekarang ini kita berhenti nih. Nah, ini kita berhenti nih. Ini jalan karena sisa-sisa mesin tadi nyala aja tuh. Udah berhenti tuh. Udah nggak muter kan si ininya, baling-balingnya tuh. Dan kita mau disusul lagi tuh sama kapal reguler yang tadi udah jauh di belakang kita. Jadi ujung-ujungnya waktunya itu sama aja, naik reguler atau naik yang eksekutif. Sama-sama nunggu juga, ya kan? Gitu sih. Ini yang aku kurang sukanya dengan yang eksekutif gini. Nah, ini kita ngejauh nih. Kita belok kanan dulu nih, ngejauh. Biar si yang itu reguler bisa lewat ke sini dan dia bisa ke dermaga duluan. Gitu sih. Jadi solusinya adalah kalau bisa menambah dermaganya sih ya. Jadi dermaga eksekutifnya di tiap pelabuhan itu ditambah, jangan cuma satu. Atau kapalnya yang dikurangin. Propernya itu adalah 4 sih. Jadi kalau kapalnya cuma 4 kan tektokannya pas gitu loh. Jadi nggak ada tunggu-tungguan seperti sekarang ini. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Waduh, ini baknya lagi galau apa gimana nih? Nah, jadi mobil kita di sini. Aku mau ajak teman-teman muter-muter dulu di parkiran. Yang pertama parkiran yang dek atas. Ini tapi kita kayaknya ke dek bawah aja ya. Karena dek atas nanti kita akan keluar juga. Dek bawah ini deknya kendaraan besar, truk dan juga bus. Kita lihat ada bus apa aja. Ini drivernya Palala tuh. Wis. Wah, ini banyak sekali busnya. Ini pasukan Palala, ini ada 3 bus. Di sana ada NPM tuh warna putih atapnya. Dan di belakangnya banyak bus lagi. Ini dia Palala. Ada 3 Palala di sini ya. Nih, wis. Dan di belakang tuh masih banyak. Yuk kita lihat ke belakang yuk. Nah, jadi kalau di parkiran tuh kayak gini ya, kayak labirin dan kita jalannya miring-miring biar bisa lewat. Ini sebelah kanan kiriku ada NPM. Ini ada NPM lagi. Belakangnya ada NPM lagi. Ada 4 NPM, 1 ANS di sini. Ini ada MPM dan di belakangnya itu ada NPM lagi. Jadi ada 5 NPM di kapal KMP Batu Mandi. Ini sebelah kanannya NPM ada apa nih? Sebelah kanannya ada NPM lagi. Jadi ada 6 bus NPM di dalam kapal KMP Batu Mandi yang saat ini kita naiki. Ya, kita lihat penampakannya dari belakang. Duh, ini belakangnya masih kosong ya. Nah, ini ada tam kargo. Wish. Seru ya. Ini belakangnya kenapa kosong? Aku nggak tahu juga ya kenapa kosong. Padahal harusnya kalau emang buat seimbang, ini ada yang parkirnya agak mundur. Nah, jadi inilah dari belakang penampakannya. Ini tam kargo ganteng banget lagi warna putih. Oke, sekarang kita naik ke atas lagi yuk. Jam 13:07, jam 1:07, akhirnya ini kita mulai bergerak lagi karena kapalnya sudah meninggalkan pelabuhan ya. Tuh, KMP Legundi sudah meninggalkan pelabuhan Merak dermaga eksekutif dan akhirnya ini kita bisa merapat ke dermaganya. Nah, ini kita berada di dek atas di parkiran mobil pribadi. Ini ada Innova bisa parkir di sini ya. Dapat privilege apa dia bisa parkir di sini? Nanti keluarnya duluan dia. Jadi ya seperti inilah. Dan di depan kita ini ada pulau teman-teman. Ini pulaunya buat wisata loh. Tuh, dia nyebrangnya dari dekatnya rumah makannya ALS. Nanti naik kapal nyebrang deh ke pulaunya. Tuh nyebrangnya cuma 5.000 tuh naik kapal kecil, perahu kecil itu maksudnya. Dan kita bisa santuy di sana seharian. Banyak warung-warungnya juga buat makan gitu. Wah, seru banget deh. Udah lama nggak ke situ. Dan ini paling kita ke pelabuhan cuma sekitar 10 menitan lagi tuh untuk sandar di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Dan di sebelah sini juga ada tempat docking kapal ya. Tuh, jadi kapalnya diperbaiki di sini. Oke, sekarang kita kembali ke mobil lagi. Dan ini kalau hari Sabtu penuh ya teman-teman. Dari Sumatera ke Jawa itu banyak sekali orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi ini full kapalnya untuk yang parkiran mobil pribadi.
Jam setengah 2 lewat dikit, ini kita akhirnya dapat bagian untuk keluar. Jadi emang agak ngantri dan kita karena tadi masuknya terakhir, jadi keluarnya juga terakhir. Jadi first in first out. Jadi kalau kita masuknya terakhir ya kita keluarnya terakhir juga. Gitu teman-teman. Nah ini kita mulai menaiki rem door-nya. Wis. Itu ada Garbarata juga untuk pejalan kaki langsung ke dalam Sosoro Mall atau mallnya di Pelabuhan Merak Dermaga Eksekutif. Nah, wis udah lama ya kita nggak begini ya. Udah lebih dari setahun nih aku nggak road trip ke Lampung. Nggak deh, terakhir pakai Fortuner ya. Itu beberapa bulan lalu. Sekarang kita langsung putar balik dan di sana itu tempat kita kemarin ya, parkiran bus yang lagi antri. Nah, itu ada bus-bus MPM tuh. NPM ya. Tuh NPM. Lagi-lagi bertemu bus Sembodo Sweet Kombi dan posisinya sama seperti kemarin kita pas naik MPM ya, di sini juga. Dan di depannya ada bus Gumarang Jaya, sampingnya ada ANS, ada Palala, dan di depan situ ada NPM. Wih, di kanan kiri kita ada NPM dong. Kalau jam segini tuh emang jam-jamnya bus Sumbar turun dari kapal. Aduh, kok nggak berasa banget ya udah sampai sini. Perasaan baru kemarin berangkat dari sini. Selamat datang di gerbang tol Cikupa yang ramai sekali. Nih bau-bau kemacetan di depan ini. Wow, kita ini baru sampai Tangerang tapi udah padat banget. Kayak gini loh. Ini orang rata-rata mau ke mall ya teman-teman di Jakarta. Biasanya pada mau ke Taman Anggrek atau Central Park. Sampai di Meruya ini bener-bener berhenti, stuck berhenti loh. Luar biasa, ini udah kayak jam 7 pagi pas berangkat kerja ini. Kayak begini. Makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Oke, jadi ini kita turun di Kebon Jeruk ya. Ini di tempat penurunan bus. Wah, seru banget jam segini udah sampai Jakarta. Oke teman-teman, jadi ini aku turunnya di Kebon Jeruk. Tadinya mau turunnya di Selipi, cuma barusan aku lihat maps. Itu ternyata macetnya parah banget dari mulai tadi tuh dari Puri sampai ke Tomang biasanya tuh, gerbang tol Tomang. Jadi aku putuskan untuk turun di Kebon Jeruk aja. Ya seperti itulah trip kita naik travel Sadia Trans dari Palembang menuju ke Jakarta. Itu travelnya sih sampai ke Bandung, tapi aku turun Jakarta aja dan emang luar biasa sih. Kita cuma butuh waktu 8 jam dari Palembang menuju ke Jakarta dan 10 jam dari Palembang menuju ke Bandung. Itu pun tadi kita kena macet. Kalau nggak kena macet mungkin cuma sekitar 7,5 jam ke Jakarta dari Palembang. Luar biasa. Ya teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Ini perjalanan yang luar biasa dan ternyata aku baru tahu di Sumatera atau ke Sumatera itu ada travel yang sebagus ini dan juga secepat ini. Cuma butuh 7-8 jam aja dari Palembang menuju ke Jakarta dan travel ini luar biasa servisnya teman-teman. Jadi cocok banget buat kita yang butuh kenyamanan tapi kita juga butuh kejar waktu. Ya Sadia Trans ini solusinya. Palembang, Jakarta, Bandung. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang mau naik Sadia Trans bisa melakukan reservasi via OTA atau online travel agent atau bisa langsung telepon aja ke nomor yang ada di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.